Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah bi fadlillahi wa rahmatihi wa ihsanihi, kita bersyukur dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang mutlak karena limpahan nikmat, rahmat dan ihsan-Nya. Di sore ini kembali Allah mudahkan kita untuk duduk bermajlis di rumahnya dalam majlis thalabul ilm. Nah, nikmat yang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan pada kebanyakan dari hamba-hambanya, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah." Tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, mereka pelajari, mereka bacakan ayat Al-Qur'an dan mereka pelajari makna yang terkandung di dalamnya, kecuali Allah akan turunkan untuk mereka sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah akan liputi mereka dengan rahmatnya. Wa haffathumul malaikah, dan Allah akan perintahkan malaikat untuk mengelilingi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan sebut nama-nama mereka di hadapan para malaikatnya. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita dan mudah-mudahan menjadi sebab dipermudahnya langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabb. Nah, insyaallah pada kesempatan sore ini kita masuk pada pembahasan rukun Islam yang kelima. Ya. Nah, rukun Islam yang kelima yaitu al-iman bil yaumil akhir. Rukun iman. Terakhir pembahasan kita adalah rukun iman yang keempat, al-imanu bir rusul, iman kepada Rasul. Masuk rukun iman yang kelima, al-imanu bil yaumil akhir, beriman terhadap hari akhir. Nah, beriman atau iman terhadap hari akhir ini pembahasannya panjang ya. Mengimani yang namanya kematian. Ada pendahuluan sebelum kematian, baik itu sakaratul maut. Nah, ada malakul maut. Ada kemudian setelah itu ada alam barzakh. Ya, ada padang mahsyar. Ada hisab, ada mizan, ada syafa'ah sampai surga dan neraka. Juga sebelumnya ada tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda hari akhir. Nah, penting kita untuk mengulang dan mengulang terus al-imanu bil yaumil akhir, karena memang ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsiru dzikra hadhimil ladzat al-maut.
perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kelezatan, yaitu al-maut. Ada perintah, dan Allah Subhanahu wa taala pula memuji mereka para nabi yang diantara sifat mereka adalah selalu mengingat kematian. Di surat Shad Allah Subhanahu wa taala berfirman, tentang Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, dan Nabi Yakub. Ya. Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar. Ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak, Yakub. Mereka orang-orang kuat dan orang-orang yang berpemikiran jauh, ya. Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar. Ya. Dan kami sucikan mereka dengan mereka banyak mengingat ad-dar, mengingat kematian, mengingat kampung akhirat. Allah memuji mereka para nabi, ya, dengan mengingat kematian. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memastikan Muslim yang cerdas itu adalah dia yang banyak mengingat kematian. Ya. Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lil mauti wa ba'dal mauti istidada. Kata Rasulullah SAW, mereka yang cerdas itu adalah yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik mempersiapkan bekal setelah kematian. Itu Muslim yang terbaik, kata Nabi SAW. Nah, karena kematian sangat berpengaruh. Seseorang ketika mengingat kematian itu sangat mempengaruhi muamalahnya, ibadahnya, akhlaknya, akidahnya. Sangat terlihat dari keseharian seseorang dikala dia bersama sahabatnya atau ketika dia sendirian. Kekuatan iman terhadap hari akhir terlihat. Nah, baik. Jadi yang pertama, kenapa pentingnya kita untuk mempelajari al-imanu bil yaumil akhir? Karena memang itu adalah ibadah, ya. Untuk selalu kita mengingat kematian, mengingat hari akhir, mengingatnya saja sudah berpahala. Mengingatnya saja sudah berpahala. Dan ini diantara yang dikerjakan ketika itikaf sebenarnya, ya. Ketika itikaf dia merenung, ya, di kemahnya itu bagaimana ketika dia sedang di alam barzakh, ya, ketika dia di alam kubur, tidak ada lagi teman, tidak ada lagi keluarga, ya, dia menyendiri hanya dengan Allah Subhanahu wa taala, dia berkeluh kesah. Baik. Ini yang pertama, ya, seseorang ketika dia mempelajari dan belajar tentang al-iman bil yaumil akhir, di antara hikmahnya adalah dia melakukan persiapan tentunya untuk bertemu hari akhir. Ini persiapan penting nih. Ya. Apa persiapan yang akan ditempuh oleh seseorang untuk bertemu hari akhir? Adalah dia akan tentunya mudah untuk beribadah, semangat dia beribadah. Nah, dia akan mudah untuk meninggalkan maksiat. Dan dia akan selalu qanaah atas dunia apapun yang Allah kasih. Ini diantara hikmah seseorang mengingat kematian. Ya, dia akan semangat ibadah, dia akan mudah meninggalkan maksiat, dan dia akan qanaah terhadap dunia yang Allah kasih,
Yang terakhir, yang keempat, dia akan segera bertobat. Ya, dia segera bertobat, dia segera minta maaf atas kezaliman yang dilakukan kepada saudaranya. Nah, kemudian tadi ya sedikit Anda menambahkan, yaitu banyak hadis Nabi SAW menggandengkan antara iman kepada Allah dan iman terhadap hari akhir. Kemudian setelah itu disebutkan perbuatan, larangan ke, ya, seperti man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah ucapan yang baik atau dia diam. Karena ya di sini menunjukkan bahwasanya tidak mungkin orang yang seseorang yang dia mempunyai iman yang kuat terhadap Allah dan hari akhir, dia tidak mungkin ceplas-ceplos. Dia nggak mungkin tidak memfilter apa yang dia ucapkan. Ini maksudnya man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, karena dia akan bertanggungjawabkan setiap kalimatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ma minkum illa sayukallimuhu rabbuh laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Tidak ada di antara kalian kecuali dia akan berbicara langsung dengan Rabb-nya. Tidak ada penerjemah antara kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala yara illa ma qaddam, dan tidak dia melihat di depannya kecuali apa yang sudah dia lakukan ketika di dunia. Nah dia akan berbicara dengan ucapan-ucapan yang itu baik. Ya, makana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah ucapan yang baik. Bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau mengatakan, ya, ucapan yang mubah, bahkan ucapan yang mubah saja itu akan menggiring orang-orang untuk menjalar ya ucapannya pada ucapan-ucapan yang makruh. Dan ucapan yang makruh akan menggiring atau membawa si pembicara ini untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang haram. Nah, karena itu Rasulullah SAW di sini mengingatkan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah ucapan yang baik. Kalau dia pastikan itu adalah baik, ucapkan. Kalau seandainya ragu, diam, tahan. Kata Rasulullah, diam. Aw liyasmut. Kalau enggak dia diam. Ya. Nah, karena semua itu akan ada pertanggungjawabannya. Ya, ada pertanggungjawabannya. Mangkana fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Siapa yang melakukan kebaikan sekalipun sebesar biji debu akan dia lihat. Dan siapa yang dia melakukan maksiat sekalipun sebesar biji debu akan dia lihat. Ya, dia mengucapkan misalnya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu bukan sebesar biji debu itu. Itu seluas langit-langit dan bumi pahalanya. Kalau dia terus jaga kalimat walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah itu sangat memberatkan timbangan. Subhanallah walhamdulillah tamla'an atau tamla'u ma bainas samawati wal ard. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah ya sangat memenuhi langit-langit dan bumi. Sangat memenuhi langit-langit dan bumi. Itu bukan sepele, itu bukan remeh, bukan receh, bukan kecil. Ya, bukan debu itu. Ya, padahal kita tidak mengucapkannya lebih dari 1 detik, subhanallah. Bahkan 1 detik bisa kita mengucapkan beberapa kali kalimat subhanallah, alhamdulillah. Ya. Nah, dan karena itu setiap detik hidup kita ini berharga ya, berharga. Hanya orang yang tadi Rasulullah bilang tidak cerdas. Dia yang membuang-buang umurnya, yang membuang-buang waktunya. Nah, karena sekarang umur umat Nabi Muhammad berapa tahun? Perkiraan? Umur umat Nabi Muhammad kebanyakan berapa tahun? 60 sampai
70 tahun. Kata Rasulullah SAW, umur ummati ma baina 60 wa 70 qalla ma yajuzu dzalik. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun, sedikit yang melampaui 70 tahun. Sedikit yang Allah kasih umur lebih dari 70 tahun. 70 tahun itu kita beramal semua? Enggak kan? 15 tahun lah belum balik ya. Ya, walaupun ada juga yang udah balik umur 13 tahun. Nah, 15 tahun lah misalnya. Kurangin 70 tahun misalnya, kurangin 15 berapa? Berapa? 55. 24 jam. Tidur berapa jam? 8 jam. Subhanallah. Kurangi lagi sepertiganya tuh. Dari 55 sepertiganya berapa? 55 18. Nah, kurangi lagi. 55 kurangi 18. 55 kurangi 18. 37 tahun. Belum nongkrong-nongkrong. Main-main, jalan-jalan, liburan-liburan. Ya, yang enggak ada faedahnya udah. Itu berapa tuh? Ini berapa tadi? 37, subhanallah. 37 belajar kadang enggak manfaatnya. Dulu enggak ada niatnya. Bisa aja ilmu dunia yang dia pelajari untuk akhiratnya bisa aja kalau dia niatkan itu. Nah, olahraganya mungkin ya maksimal dia beribadah 70 tahun umur dia, ibadah paling berapa tahun? Maksimalnya. Sholat 10 menit. Tapi 10 tahun itu udah bagus tuh ya sebenarnya ya. Nah, coba dari 70 tahun umur dia. Ini kalau 50 tahun gimana? Sekarang di antara tanda hari kiamat adalah al-mautul faja'ah, orang mati mendadak. Ya. Nah, jadi manfaatkan detik-detik umur yang Allah kasih itu dengan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena umur dia di dunia inilah itu yang menentukan hidup dia di alam barzakh berapa tahun? Berapa lama kita di alam barzakh? Di alam barzakh, di alam kubur maksudnya. Nggak tahu ya, ada yang tahu. Sekarang aja yang di alam kubur udah ada yang ratusan tahun, udah ada yang ribuan tahun, udah ada yang puluhan tahun, ya kan? Dan kita pun nggak tahu nanti di alam barzakh itu berapa tahun kita di sana. Nah, apakah puluhan tahun, apakah ratusan tahun kemudian terjadi hari kiamat? Baik. Kemudian setelah itu berpindah ke padang mahsyar, alam akhirat. Alam akhirat. Di padang mahsyar saja masih ada batasannya tuh, 50.000 tahun. Nah, setelah itu nggak ada lagi batasnya. Tas surga atau neraka. Ya, kekal abadi di sana. Itu semua alam barzakh, padang mahsyar, kemudian nanti proses hisabnya, mizannya, berat ringannya, itu adalah tadi nih. 70 tahun tadi kurangi 15 berapa tadi? 55. Iya, tergantung di 55 tahun dia ini nih. Itu kalau umurnya 70 tahun. Anggaplah 15 tahun kan nggak ditulis ya. Nggak ditulis ucapannya, perbuatannya. Nah, karena 55 tahun nih. 55 tahun yang akan menentukan kehidupan dia di alam barzakh selama ratusan tahun atau ribuan tahun. Atau di padang mahsyar selama 50.000 tahun. Dia mendapatkan teduh, sejuk, ataukah kepanasan, ataukah terbakar, diazab. Di padang mahsyar sudah ada yang diazab. Sebelum lagi nanti surga dan nerakanya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Jadi seperti itu. Jadi panjang pikirnya kalau memang dia beriman kepada hari akhir itu nanti ada pertanggungjawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di hadis yang lain, la tahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafir illa ma'adhi mahramin aw zaujin. Tidak halal bagi seorang wanita
yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir untuk safar tanpa mahram atau suami. Ya, tanpa mahram atau suami. Jadi suami itu bukan mahram ya. Suami mahram atau bukan? Bukan mahram, makanya boleh dinikahi. Halal karena akdun nikah, karena tali nikah. Jangan bilang istri mahram, kalau istri mahram haram dinikahi itu. Yang artinya mahram itu apa? Haram dinikahi. Ya, makanya Rasulullah bilangnya illa ma'adzi mahramin au zaujin. Tidak halal bagi seorang wanita untuk safar kecuali bersama mahram. Mahram itu yang diharamkan untuk dia nikahi, misalnya adiknya, abangnya, pamannya, ayahnya, kakeknya, keponakannya, cucunya, anaknya, itu mahram tuh. Au zaujin atau suaminya. Baik. Nah, ini maksudnya ada pertanggungjawabannya ketika seorang wanita dia safar tanpa mahram. Di hari kiamat ada pertanggungjawaban, mungkin dia senang-senang, dia ketawa-ketawa dengan teman-temannya yang bisa jadi. Ya. Dan itu semua akan dipertanggungjawabkan. Baik. Ini al-maut. Al-maut. Dan seberat apapun musibah yang diderita seseorang, dia tidak boleh untuk berangan-angan untuk mati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna ahadukumul maut lidhurrin asabah. Jangan salah seorang di antara kalian berangan-angan untuk mati karena musibah yang menimpanya. Ya. Wa in kana labudda fa'ilan, kalau seandainya harus juga dia berdoa ya, kalaupun dia harus berdoa juga minta mati, doanya seperti ini, Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li wa tawaffani makanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku andaikan kehidupan itu baik bagiku, dan matikanlah aku apabila kematian itu baik bagiku. Nah, juga pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan sang paman Abbas ibn Abdul Muttalib karena pada saat itu sedang sakit. Ya. Tapi makna hadisnya sama dengan ini. Nah, la yatamanna ahadukumul maut wala yad'u bihi. Jangan salah seorang di antara kalian berangan-angan untuk mati. Ya, wala yad'u bihi, dan jangan dia meminta untuk mati, berdoa kepada Allah untuk mati. Ya. Ayatahu annahu idza mata ahadukum inqata amaluh, karena seseorang apabila dia sudah meninggal, udah terputus amalnya, enggak bisa lagi dia beramal untuk akhiratnya tuh. Wa innahu la yazidul mu'min umrahu illa khairan, dan tidaklah seorang mukmin bertambah umurnya kecuali kebaikan. Karena dengan itu dia bertambah apa? Kebaikannya bertambah, ibadahnya bertambah, amal solehnya. Nah, wa imam musi'an fala'allahu yasta'tib. Kalau seandainya dia bukan muslim yang baik, bisa jadi dia yasta'tib ini dia menebus kesalahannya gitu. Ya, kalau dia seandainya orang yang salah, dia bisa bertobat, beristighfar, kemudian dia tebus kesalahannya tersebut dengan amal-amal soleh. Ya. Nah, dan di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbitni ilaika ghairu maftun. Dan apabila engkau menginginkan kekacauan terjadi, fitnah, ya, kekacauan, kemudian keburukan, kerusakan terjadi pada suatu kaum, pada hamba-hambamu, maka matikanlah aku tanpa terkena fitnah tersebut ya Allah. Ini di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan boleh ya kalau ketika seorang dia meminta mati dalam keadaan yang terbaik, mati syahid sebagaimana doa siapa? Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, Allahumma rzuqni
syahadatan fi sabilik waj'al mauti fi baladi rasulika sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah aku rizki mati syahid di jalan dan jadikanlah matiku di negeri Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Ini Umar minta sesuatu yang hampir mustahil sebenarnya. Bagaimana mustahil? Kok bisa mustahil, Fikri? Karena sudah kaum musliminnya udah menguasai Madinah. Masya Allah, jazakallah khair. Jadi perang terakhir atau terakhir Madinah diserang itu adalah perang Khandaq, adalah perang Ahzab. Kata Rasulullah SAW, ini terakhir kita diserang, selanjutnya kita menyerang mereka. Ya. Dan kemudian Madinah sampai sekarang pun termasuk adalah negeri yang paling aman nih. Negeri teraman di dunia ini. Ya, negeri teraman diantaranya di dunia ini adalah Madinah. Gak ada orang kafir misalnya menyerang Madinah, itu udah gak ada. Ya. Nah, Umar Ibn Khattab justru minta mati syahid di Madinah. Ya Allah, anugerahkanlah aku mati syahid dan jadikanlah matiku di negeri Rasulmu Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hampir mustahil nggak ya? Hampir mustahil. Permintaan Umar bin Khattab ini. Ya, tapi nggak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Umar bin Khattab dibunuh, ditikam oleh seorang budak Majusi. Ya, ini pun memang sebelumnya sudah dilarang-larang oleh Umar bin Khattab. Jangan kalian masukkan ke Madinah ini budak-budak yang sudah dewasa, yang sudah balik. Ya. Kalau mau juga dimasukkan ke Madinah ini, mereka yang masih anak-anak. Ya, ini Persia, orang-orang Persia. Kemudian ya biasa banyak sahabat juga yang lain. Ini sangat bermanfaat untuk negeri kita. Dia yang paling tahu tentang ini dan itu. Dan diantaranya Fairuz Abu Lu'lu' al-Majusi. Ya. Dia pandai untuk bikin senjata dan ini bermanfaat untuk kaum muslimin. Akhirnya dengan berat hati diizinkan, ternyata dia menjadi sebab dibunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Kenapa kok Umar minta mati syahid? Karena memang keutamaan mati syahid. Ya. Karena keutamaan orang mati dalam keadaan syahid. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kau kira orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, mereka itu masih hidup. Di sisi Allah mereka diberi rizki. Di dalam perut-perut burung hijau bergelantungan mereka itu di bawah arsy, di arsyur rahman. Ya, nah ini orang yang mati syahid. Kemudian meninggal di negeri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dihalalkan atau untuk bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini yang diminta. Boleh seseorang untuk minta mati syahid atau berdoa dengan doa Umar bin Khattab di sujudnya, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik waj'al mauti fi baladi rasulika sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Ya. Ada juga seorang ulama ya. Dia berdoa seperti itu, ya Allah matikanlah aku dalam keadaan syahid, ya Allah matikanlah aku dalam keadaan syahid. Banyak minta berdoa kepada Allah minta mati syahid. Ya. Kemudian kan iman kadang naik kadang turun ya. Kadang naik betul-betul minta, ya Allah matikan aku dalam keadaan syahid, mati terbunuh di jalanmu ya Allah, mati terbunuh di jalanmu ya Allah. Mati ketika menegakkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian ketika ya ulama ini bercerita, kemudian ketika turun iman, kadar iman itu turun kayak gitu. Kayaknya berat nih mati syahid ya. Dibunuh gitu, dia ya sakit. Dia mau ganti doanya, tapi malu sama Allah Subhanahu Wa Taala, nggak pantas kayaknya. Ya, masa ganti doa sih? Ya, nah, akhirnya beliau tetap berdoa walaupun dalam keadaan sedang lemah imannya dan Allah kabulkan doanya. Allah kabulkan doanya, mati dia dalam keadaan terbunuh di medan perang. Baik. Rasulullah SAW bersabda, "Man sa'alallaha asy-syahadah bisidqin ballaghahu Allahu manazila syuhada wa in mata 'ala firasyi." Siapa yang dia meminta kepada Allah untuk mati syahid dengan jujur dari hatinya, maka Allah akan sampaikan dia ke derajat para syuhada walaupun dia mati di atas tempat tidurnya. Ya seperti Khalid bin Walid.
Khalid ibn Walid setelah meninggalnya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab diberi mandat untuk melanjutkan kekhilafahan, langsung yang pertama kali dilakukan oleh Umar bin Khattab adalah memakzulkan Khalid ibn Walid dari panglima perang. Itu yang pertama kali dilakukan oleh Umar bin Khattab. Kenapa? Kenapa yang pertama kali Umar lakukan justru melengsarkan Khalid ibn Walid? Fathan? Ya, jadi kaum muslimin itu mereka di antara mereka sudah hampir kena, kalau tidak dipimpin Khalid kita nggak akan menang. Jadi mereka bertawakalnya udah kepada Khalid, bukan kepada Allah lagi. Ya, ada sebagian kaum muslimin seperti itu. Nah, di antara untuk menyelamatkan akidah tauhid kaum muslimin, kemudian dijadikan rakyat sipil tuh Khalid bin Walid, penuh luka, 80 luka di tubuhnya, ya, antara tusukan dan sayatan. Sampai Khalid bin Walid, ya tetap beliau meminta mati syahid. Tapi karena sudah tidak diizinkan lagi perang, ya seperti lihat nih, matiku sekarang seperti unta tua mati. Ya, taib. Nah, juga banyak doa-doa lain ya. Allahumma la tumitni illa wa anta radin anni. Ya Allah, jangan kau matikan aku kecuali dalam keadaan engkau ridho kepadaku. Ya, ini pun diantara, ini kalau doa witir taraweh para imam di Masjidil Haram, ini diantara yang terus diulang-ulang. Ya. Nah, kalau kita untuk sendiri, Allahumma la tumitni illa wa anta radin anni. Ya Allah, janganlah engkau matikan aku kecuali dalam keadaan engkau sudah ridho kepadaku. Ya, wa ridwanun minallahi akbar. Dan ridho Allah, ya, dan keridhaan dari Allah itu yang paling besarnya. Nah, para ulama khilaf, apa jaza balasan Allah yang terbesar di akhirat itu apa? Apakah bisa melihat wajah Allah, atau surga, atau ridho Allah? Sebagian ulama mengatakan ridho Allah, karena ayat waridwanun minallah akbar. Ya, dan keridhaan dari Allah itu adalah yang paling besarnya. Karena semua yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala nanti dia akan mendapatkan yang terbaik-terbaiknya di akhirat. Ya, akan dipermudah hisabnya semuanya. Nah, Allahumma la tumitni illa wa anta radin anni. Ya. Baik. Baik. Kemudian, ya, yang namanya kematian memang terkadang ada firasat dia akan mati. Kalau untuk perasaan bisa saja kapan dia mati, itu selalu ya ada pada kita kan. Kita nggak pernah merasa tenang. Kita tidak pernah merasa aman. Keluar aja dari rumah kita bisa jadi kita nggak kembali lagi. Nah, itu ada perasaan itu. Cuma memang ada yang lebih daripada itu, firasat. Ada memang yang tidak ada firasat. Kematian itu bisa jadi datang tiba-tiba. Ada juga yang dikasih firasat dia akan mati. Ya. Dan tidak ada seorang pun yang tahu dia itu akan mati, itu nggak ada. Misalnya meninggal besok. Meninggal misalnya sekian hari lagi, sekian bulan lagi, sekian tahun, atau umur segini dia akan mati. Nah, enggak. Karena yang tahu ajal seseorang hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di mana dia mati pun seorang pun tidak akan tahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, di mana ayatnya di surat Luqman, ya ayuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazan an waladihi syai'a inna wa'dal haq innallaha indahu ilmu sa'ah ya innallaha indahu ilmu sa'ah wa yunzilul ghaits wa ya'lamu fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. 5 perkara gaib yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Di antaranya adalah kapan itu hari kiamat. Innallaha indahu ilmu sa'ah wa yunzilul ghaits. Allah pun tahu kapan diturunkan hujan itu. Wa ya'lamu fil arham, dan Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang ada di dalam rahim-rahim para ibu. Ya, sekarang udah ada USG, tapi untuk misalnya mau jadi laki-laki atau perempuan yang asalnya apa? Istilahnya apa? Embrio apa istilahnya? Bukan ya? Udah lama banget kelas 3 SMP apa? Pokoknya asalnya telur kan. Dia menjadi laki-laki dan perempuannya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahunya. Nah, perkembangan setiap harinya. Kemudian wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut.
Dan satu jiwa pun tidak tahu di mana dia akan mati. Wa ma tadri nafsum. Nah, wa ma tadri nafsum bi adin tamut. Ini yang terakhir ini. Yang keempat tadi apa? Wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, dan tidak ada yang tahu satu jiwa pun apa yang akan terjadi besok pada dia ini. Ya, dan tidak ada satu jiwa pun yang tahu di mana dia akan mati besok. Baik. Memang kalau kita lihat bandingannya, yang mempunyai firasat dan yang tidak ada firasat itu lebih baik yang tidak ada firasat. Ya, yang dia masih terketawa-ketawa, yang dia masih punya perencanaan, yang dia masih punya yang dia sedang sehat-sehatnya, dia sedang, itu yang lebih banyak, ya, itu yang lebih banyak tiba-tiba meninggal, ya, itu lebih banyak daripada yang Allah kasih apa? Firasat, ya. Seperti misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika haji wada, "Khudu anni manasikakum, la'alli la alqakum ba'da amikum hadza." Kata Rasulullah SAW, ya, ambillah dariku cara manasik kalian. Bisa jadi aku tidak lagi bertemu dengan kalian setelah tahun ini. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimudarosah Al-Quran oleh Jibril 2 kali dalam tahun itu, dalam tahun meninggal itu. Sebelumnya cuma sekali. Disampaikan kepada Fatimah radhiyallahu taala anha, enggak, dan aku tidak melihat itu kecuali telah dekat ajalku, dan kau adalah keluargaku yang paling dekat bertemu denganku, yang paling cepat bertemu denganku. Nah, jadi pertama dengar Rasulullah SAW mengatakan tidak lama lagi ajalku, nangis Fatimah. Kemudian dibisikkan lagi, dan kau adalah keluargaku yang paling cepat bertemu denganku, ketawa langsung Fatimah. Ya, 6 bulan setelah meninggalnya Rasulullah, meninggallah Fatimah. Setelah meninggal Fatimah, sakit ya. Fatimah sakit, sedih. Kemudian sampai sakit dan kemudian meninggal. Fatimah, putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada firasat. Ada firasat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa hari sebelum beliau meninggal pula, beliau 1 pekan kalau nggak salah ya. Jadi setelah 1 pekan Rasulullah sakit itu, Rasulullah nggak pernah lagi keluar rumah. Kemudian biasanya taklim setiap hari, kayak itu. Kadang pada subuh, siapa di antara kalian yang bermimpi? Asar, Rasulullah SAW mengingatkan lagi. Ya ketemulah, kemudian ada tanya jawab dengan Nabi SAW. Ini sepekan nggak ada, nangis orang-orang Ansor. Ya, ditanya oleh Abu Bakar, kenapa Rasulullah SAW nggak keluar lagi kepada kami, udah sepekan. Ya, kemudian Abu Bakar datang ke Rasulullah SAW dan menceritakan bagaimana mereka orang-orang Ansor sedang nangis karena rindu ingin bertemu dengan kau ya Rasulullah. Rasulullah memaksakan diri mau memakai ikatan, beliau mandi dulu biar agak ringan, pingsan karena Rasulullah wudu aja pingsan, sampai 3 kali pingsan. Nah, Rasulullah memaksakan diri mandi biar agak enteng, kemudian diikat kepala beliau dengan ikatan yang sangat keras, pakai kain hitam, sangat keras, kelihatan. Nah, kemudian Rasulullah duduk di atas mimbar. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ada seorang hamba, dia diminta memilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia mau tetap tinggal bersama sahabatnya atau dia mau bersama Allah di sisinya? Hamba tersebut memilih untuk tinggal bersama Rabb-nya di sisinya. Biasa aja tuh para sahabat tuh. Ya, yang nangis cuma siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kaget juga para sahabatnya, kenapa? Nangisnya pun bukan nangis terisak-isak biasa. Nangisnya nangis seperti anak kecil nangis. Ya, seperti anak kecil nangis menjadi gitu nangisnya Abu Bakar. Para sahabat pun melihatin Abu Bakar, kenapa nih Abu Bakar ini? Ya. Rasulullah menyebutkan tentang seorang hamba, bukan beliau. Kata Jabir, wa kana Abu Bakrin a'lamuna. Abu Bakar adalah yang paling berilmunya di antara kami. Tahu Abu Bakar yang dimaksud oleh hamba tersebut oleh Nabi SAW adalah diri beliau sendiri. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha takhadhani khalilan kama takhadha Ibrahim khalila. Sesungguhnya Allah menjadikanku sebagai kasihnya, sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai kasihnya. Walau takhadtu khalilan la takhadtu Abu Bakr khalila. Andaikan aku mengambil seorang di antara kalian sebagai khalil, maka aku akan jadikan Abu Bakar sebagai khalilku. Walakin sahibukum khalilur rahman. Tetapi kawan kalian ini adalah Khalilur Rahman. Maksudnya
Rasulullah ini adalah Khalil Ar-Rahman. Jadi beliau tidak mengambil Khalil dari karangan sahabat beliau. Nah maksudnya di sini sudah ada firasat, tanda-tanda Rasulullah akan meninggal. Beberapa ya hadis datang tentang itu. Nah, juga ketika Fatimah menjenguk Rasulullah SAW yang pada saat itu dalam keadaan kesakitan sangat. Ya, Rasulullah SAW panasnya, kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah innaka tu'ak. Nah, ini u'ak kama yu'ak rajulani minkum. Ya Rasulullah kok panas sekali ya. Badannya sampai selimut itu, di luar selimut itu terasa panasnya oleh Abdullah bin Mas'ud. Nah, kata Rasulullah SAW, iya, aku diberi sakit oleh Allah 2 kali lipatnya kalian. Nah, Fatimah radhiyallahu taala anha melihat Rasulullah SAW seperti itu, wa karba abata. Sakit berat seperti apa nih wahai abata, wahai ayahanda. Nah, kata Rasulullah SAW, laisa ala abiki karbun ba'dal yaum. Tidak ada lagi sakit untuk ayahmu setelah hari ini. Maksudnya nggak lama lagi udah meninggal Rasulullah SAW. Nah, ya ini diantara firasat yang Allah berikan kepada sebagian dari hambanya. Ya, demikian pula Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kurang sepekan sebelum beliau meninggal, beliau khutbah Jumat. Di dalam khutbah Jumat beliau disampaikan oleh Umar, ini ara fil manam. Ya, aku melihat dalam tidurku ada ayam jago yang mematuku 3 kali. Dan aku tidaklah melihat kecuali sudah dekat ajalku. Nah, itu kata Umar bin Khattab. Hadis ini panjang ya, kalau nggak salah 2 lembar. 2 lembar dalam Sahih Al-Bukhari, hadis Abdullah ibn Abbas. Dan beliau sempat juga menyampaikan permasalahan hukum fikih di khutbah Jumat itu. Siapa yang makan dari 2 tanaman busuk ini, maksudnya apa itu? Siapa yang makan dari 2 tanaman busuk ini, maksudnya apa? Maksudnya apa? Bawang merah dan bawang putih. Fal yumithuma tabkhan. Maka bunuhlah bau busuknya dengan cara dimasak, kata Umar bin Khattab. Kan kata Rasulullah SAW, man akala min hataini syajaratain khabithatain falyaqrabanna masjidana. Siapa yang makan dari 2 tanaman busuk ini, jangan dia dekat-dekat masjid kami. Fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam, karena malaikat terganggu sebagaimana anak Adam terganggu. Ya, maksudnya yang mentah-mentah. Jadi makan, mungkin yang mentah-mentah itu apa? Sate, ya. Yang mentah-mentah, bawang merah mentah-mentah. Kan nyegak, ya. Apa namanya nyegak teh? Kuat baunya itu keras, ya. Nah, itu nggak boleh ke masjid tuh, jangan dekat-dekat ke masjid, kata Rasulullah SAW. Falyaqrabanna masjidana. Baik. Kata Umar bin Khattab di khutbah Jumat itu, falyumithuma tabkhan. Bunuhlah, matikan. Ya kita masak mau bala-bala, gehu, masuk masjid itu. Semua pakai bawang ya. Nah, tapi sudah dibunuh bau busuknya dengan dimasak. Baik. Nah, Umar bin Khattab sudah ada firasat. Beliau mau dibunuh, ya. Dan juga Hudzaifah ibn Yaman, ya, ketika Umar bin Khattab mengatakan, ayyukum sami'a minan Nabi sallallahu alaihi wasallam ahaditsul fitan. Siapa di antara kalian wahai sahabat yang mendengar langsung dari Nabi hadis-hadis tentang fitnah? Para sahabat angkat tangan semuanya. Nahnu sami'nahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami dengar semuanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La la'alakum ta'nun, kata Umar bin Khattab, mungkin yang kalian maksud fitnah antara seorang dengan keluarganya, seseorang dengan anaknya, dengan tetangganya. Itu bisa digugurkan dengan sholat, dengan puasa, dengan sedekah. Ya, tetapi siapa yang mendengar dari kalian fitnah kamaujil bahr, seperti ombak dahsyat di lautan badai. Siapa di antara kalian? Kemudian para sahabat mereka semua terdiam. Aku angkat tanganku. Lillahi abuk. Ya, kata Umar bin Khattab, lillahi abuk. Kalau bahasa lepasnya, ayahmu itu milik Allah. Jadi bukan kayak gitu, maksudnya jagoan ayahmu itu. Nah, maksudnya sangat banggalah ayahmu memiliki anak sepertimu, itu bahasa Arabnya. Apa namanya, terjemahan enaknya kayak gitu. Nah, kata
Hudzaifah ibn Yaman, turadul fitan alal qulubi ka'ardil hasiri udan uda. Ya, masuk fitnah ke dalam hati manusia seperti helaian tikar sehelai demi sehelai. Fayu qalbin ushribaha nukitat fihi nuqtatul asauda. Hati mana yang menelan fitnah tersebut, maka akan tertulis titik hitam dalam hatinya. Wa yu qalbin angkaraha nukitat fihi nuqtatul bayda. Dan siapa hati mana yang mengingkarinya, maka akan tertulis dengan titik putih. Fasara ala qalbain. Maka dua hati tersebut akan menjadi aswad dan mirbadan kalkuz mujakhiyah. Yang satu seperti hitam legam seperti bagian bawah tungku panci. Yang satu putih bersih seperti batu yang putih bersih. La tadurhu fitnah, terluputkan. Yang satu hitam legam seperti bagian bawah tungku panci. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara. Tidak tahu lagi mana yang ma'ruf, tidak tahu lagi mana yang mungkar. Dia nggak bisa bedakan mana yang baik, mana yang buruk nih. Sering melihat yang maksiat, mendengar yang maksiat. Akhirnya terbiasa tuh. Biasa ngirup rokok. Ya akhirnya terbiasa aja dia dengan kemungkaran tersebut. Dia terbiasa mendengar musik, dia terbiasa melihat yang maksiatnya. Nggak lagi mengingkari kemungkaran tersebut kalau itu terjadi pada anaknya, pada istrinya. Ya, karena udah terbiasa. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkar. Malah orang tuanya, malah si bapaknya sendiri atau ibunya sendiri yang memberikan anaknya pakaian-pakaian kayak gitu. Ya. Nah, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkar. Sedangkan yang satu lagi, abyadan mithlu safa. Putih bagaikan batu yang sangat putih. La tadurruhu fitnatun madamat as-samawati wal ard. Tidak akan memadaratkan, ya, tidak akan memadaratkan fitnah, ya, selama masih ada langit-langit dan bumi. Baik. Kemudian kata Hudzaifah bin Yaman, wa inna bainaka wa bainaha baban mughlaqa. Dan antara engkau dengan fitnah dahsyat itu, Khawarij ini misalnya. Ya. Kekacauan, huru-hara lah, kekacauan. Ada pintu yang menghalangi. Maksudnya di zamanmu ini nggak akan mungkin ada fitnah kayak itu, nggak mungkin ada. Wa kada ayyuksar. Dan hampir nggak lama lagi pintu tersebut akan didobrak. Hal kasran la abalak. Jadi marah Umar bin Khattab. Apakah didobrak? Ayahmu kasihan sama kalau tadi muji ayahnya. Kalau sekarang kasihan kali ayahmu terhadap engkau ini wahai Hudzaifah. Akasran la abalak. Ya, apakah harus didobrak? Lau annahu futiha la'allahu yu'ad. Kalau seandainya pintu tersebut dibuka, kan bisa ditutup lagi baik-baik. Jelas ini. Kalau seandainya didobrak, ya udah nggak akan bisa balik lagi kebaikan itu. Kalau seandainya dibuka baik-baik, bisa ditutup lagi. Kebaikan tersebut akan sempurna lagi. Tapi kalau sudah didobrak, udah selamanya seperti itu. La bal kasran. Kata Hudzaifah ibn Yaman, enggak, itu didobrak. Kemudian para tabi'in bertanya kepada Hudzaifah, apakah Umar tahu maksud pintu tersebut? Dan apakah Umar tahu siapa pintu itu? Tahu Umar. Ya. Kata Umar, pintu itu adalah Umar. Pintu itu adalah Umar. Dan didobrak itu artinya dibunuh. Maksudnya kalau meninggal baik-baik, Umar itu bisa jadi akan kembali kebaikan tersebut seperti zaman Umar. Tetapi karena terbunuh Umar, kemudian setelah itu pertikaian, pembunuhan terjadi terus sampai hari kiamat. Nggak akan, maksudnya tidak akan lagi seperti zaman Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Yaitu maksudnya firasat-firasat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sebagian hamba-hambanya yang akan meninggal. Ya. Ya, ada bahkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Allah musta'an. Hadis lupa ya. Ketika Allah, makna hadisnya seperti ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan matinya seseorang itu di satu negeri, maka Allah berikan hajat dia pergi ke negeri tersebut. Sebenarnya dia nggak pernah dia keluar kota tuh, nggak pernah. Dia keluar Bandung mungkin nggak pernah. Tapi karena memang matinya itu bukan di Bandung, Allah berikan hajat dia keluar Bandung. Ya, ini banyak kejadian nih, banyak kejadian.
Dia nggak pernah keluar dari kampungnya, dia nggak pernah keluar dari kotanya. Tapi memang bukan di situ matinya. Ya Allah berikan hajat lah, silaturahim kah, entah dia perlu melakukan ini dan itu. Akhirnya mati dia di tempat yang sudah Allah tuliskan. Ya, eh, nah ini juga siapa? Di sini disebutkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa alaihi salatu wassalam ja'a malakul maut bi surati insan ila nabiyillah Musa alaihi salam. Datang malaikat maut berupa manusia ke Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Liyaqbid ruha untuk mencabut ruhnya. Masuk ke rumah Nabi Musa, kemudian bilang aku mau mengambil nyawamu. Kira-kira apa? Ini orang nggak sopan masuk rumah nggak izin. Kemudian tiba-tiba mau ngambil nyawa, ditempeleng. Ya, falatomahu, ditempeleng. Nabi Musa tinju orang satu mati. Ya enggak? Malakul maut lepas matanya. Ini diantara, ini kalau akal-akalan kita nggak masuk akal kan? Ya, ini diantara hadis yang wajib untuk kita imani, nggak itu di luar akal kita karena ini datang dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fafaqa'aina, lepas matanya. Faraja'al malaku ilallah. Kemudian kembali malakul maut itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Arsaltani ila 'abdin la yuridul maut. Engkau utus aku ke seorang hamba yang enggak mau mati. Faraddallahu alaihi ainahu. Faraddallahu alaihi ainahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembalikan mata malakul maut tersebut. Wa qala irji' ilaih wa qul lahu yad'u yadahu alamat itu. Kata Allah Subhanahu wa taala udah kembali lagi. Ya Nabi Musa ini nggak tahu itu adalah malakul maut. Kenapa Nabi Musa tampar ini karena berbentuk manusia, ya. Kemudian kembali lagi malakul maut ini kepada Nabi Musa dan dan sampaikan kepadanya untuk tutup dengan tangannya kulit sapi. Berapa bulu yang tertutup oleh tangannya? 1 tahun dikasih umurnya. Ya. Berapa kira-kira yang tertutup? Ratusan atau ribuan ya? Ya, ratusan atau ribuan. Jadi 1 bulu 1 tahun. 1 bulu 1 tahun. Bikulli sya'ratin sana, setiap 1 bulu 1 tahun. Faqala Musa summa madza? Kemudian apa lagi? Setelah habis 1 tahun 1 tahun, 1 bulu 1 tahun, habis tuh. Kemudian apa lagi? Summal maut. Kemudian setelah itu kematian. Maut itu apa? Terlepasnya ruh dari jasad. Terlepasnya ruh dari jasad. Qala fal'an, kalau kayak gitu sekarang aja. Ya. Kalau seperti itu sekarang aja matinya. Taib. Tsumma fasa'alallah ayudnihi minal ardil muqaddasah ramyata hajar. Kemudian Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimatikan itu sejauh orang melempar, didekatkan ke tanah muqaddasah. Jadi tanah suci. Nah, ardul muqaddasah, tanah suci. Yaitu apa? Baitul Maqdis. Ada Baitul Maqdis, ada Masjidil Aqsa, beda ya. Baitul Maqdis itu area luas. Ya, luas. Itu Baitul Maqdis namanya. Masjidil Aqsa itu masjid yang paling ujung dalam wilayah Baitul Maqdis, ya. Jadi area luas, di dalamnya banyak tempat peribadatan ini dan itu. Nah, yang paling ujung di sini, nah ini namanya Masjidil Aqsa. Masjid yang paling ujung namanya. Masjidil Aqsa. Ya. Baik. Nah, di sini Masjidil Aqsa. Ini Baitul Maqdis misalnya. Nah, ini Masjidil Aqsa ini. Nah, kata Musa alaihi wassalam, ya Allah matikanlah aku, karena beliau rindu untuk bisa sholat di ini. Di mana nih? Di Baitul Maqdis ini. Diajak berulang kali Bani Israel untuk berjihad. Ini dikuasai oleh Jababirah. Jababirah itu penguasa jahat. Ya. Setiap diajak oleh Nabi Musa, mereka mengatakan, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Engkau saja pergi sono. Sama Rabbmu berduaan sana. Kurang ajar kan? Ini ucapan Bani Israel.
engkau saja berduaan pergi sana. Dengan Robmu berdua sana. Kami di sini mau duduk. Subhanallah. Sebab itu apa? Karena sebab ucapan mereka itu apa? Yatihuna fil arba'ina sana. Mereka tersesat di bumi selama 40 tahun. 40 tahun tersesat. Sejam aja orang stres. Ini 40 tahun tersesat. Di situ aja mutar. Nah, udah habis. Udah mau meninggal nih, udah rindu Nabi Musa udah sangat yang udah matikanlah aku sejauh orang melempar dari Baitul Maqdis. Ya, dari Baitul Maqdis orang melempar sejauh apa? Sejauh apa? Kata Rasulullah SAW, "Falau kunta thamma la araitakum." Kalau seandainya kita semua ada di sana, aku akan perlihatkan kepada kalian kuburan Nabi Musa ila janibit thariq indal kathibil ahmar. Di pinggir jalan digundukan tanah merah, kata Rasulullah SAW. Kalau di Taurat ada bagian ayatnya yang mengatakan meninggallah di sana Musa dan tidak ada yang tahu kuburannya. Ini Allah sedang ngobrol sama siapa ini? Nggak tahu ya, aneh ya. Coba di dalam kitab Taurat itu ada ayat yang bilang meninggallah Musa dan tidak ada yang tahu di mana kuburannya. Kira-kira Allah ngomong sama siapa ini? Itu Taurat isinya seperti hadis Nabi. Ya, bukan dari Allah itu tangan pendeta itu. Yang membuatnya itu jelas bukan dari ayat Taurat. Kalau seandainya ayat Taurat ya nggak mungkin seperti itu lafadznya kan. Meninggallah Musa. Kalau kita meninggallah Nabi Muhammad SAW, ada dalam Al-Quran kayak gitu, meninggallah Nabi Muhammad. Enggak ada ya, engkau akan mati ya Muhammad, adanya kayak gitu. Ya, engkau akan mati ya Muhammad. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau itu akan mati dan mereka semua pun akan mati. Ini jelas nih Allah berbicara kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau misalnya kemudian Nabi Muhammad meninggal, dan datanglah Abu Bakar As-Siddiq mencium keningnya. Itu jelas hadis kan? Nah, seperti itu beda. Nah, ini pun jawaban dari Nabi Muhammad SAW. Andaikan kita ada di sana, aku akan perlihatkan kepada kalian di mana kuburan Nabi Musa di sebelah jalan digundukan tanah merah. Nah, ini diantaranya. Ada juga Nabi Daud, ada kisah Nabi Daud, ada kisah Nabi Adam. Bagaimana mereka lupa dan mereka tidak tahu ajal mereka itu, kematian mereka itu. Baik. Nah, ini al-maut ya. Ini adalah kematian. Kemudian yang namanya kematian itu ada sakarot. Sakarot itu diambil dari kalimat sakaratul maut. Diambil dari kalimat sakaro. Sakaro itu artinya tutup, penutup. Ya, orang mabuk dibilang sakron, karena tertutup akalnya. Ya, khomer dibilang muskir, artinya yang menutup. Muskir itu yang menutup akal. Nah, itu kemudian kalau sekarang, kalau orang-orang ya misalnya orang-orang Arab nih, ya kita ke sana. Itu bahasa yang paling sering dipakai, tutup pintu tadi misalnya menutup pintu ya, sakiril bab, sakir al-bab. Itu lebih mereka pahami. Kalau orang Indonesia ighliqil bab atau apa namanya, mereka pakai bahasa-bahasa yang sangat fusha sekali. Ini pun fusha juga sebenarnya sakir. Ya, sakiril bab, musakkar, al-bab musakkar. Bab itu kalau pakai bahasa fushahnya lagi mughallaq. Ya, dan jadi sakaratul maut. Ada keadaan di mana seseorang dia seperti mabuk. Ya, dia nggak sadar. Nah, itulah yang dikatakan sakaratul maut. Ya, itu pun belum namanya hadrah. Hadrah itu muayyanah. Muayyanah dia melihat malakul maut mencabut nyawa dia. Ini wajib untuk diimani. Ya. Baik.
Ini diantara oh ya, apanya kesana kesini nih. Di antara hikmah juga kita belajar tentang yaumul akhir itu untuk bisa membantah keyakinan-keyakinan khurafat masyarakat tuh. Kayak ada roh gentayangan. Ya roh gentayangan nih rohnya si fulan ditabrak di jalan, gak mau pulang tetep di situ sampai sekarang. Ada anak gantung diri terus sekarang di situ di bangunan ini misalnya. Enggak ada. Ya, itu jin. Kalau roh langsung masuk ke dalam alam barzakh ya bersama jasadnya. Nah, nggak ada juga omongan-omongan orang dua apa panggil roh apa panggil ya jelangkung atau ya panggil roh tiba-tiba dia bisa bahasa Inggris dan tiba-tiba dia bisa bahasa Jawa tiba-tiba dia bisa jago ketok magic itu mungkin dulu macenanya ketika kita SD SMP mah ketok magic teh ujian cenah. Nah, di antara hikmah kita belajar tentang al-iman bil yaumil akhir, kita bisa membantah khurafat-khurafat masyarakat seperti itu. Yang memang benar ada nih, misalnya ada penampakan ini, penampakan itu bukan roh orang yang meninggal, tetapi mereka adalah para jin yang ingin mengganggu, merusak keimanan anak Adam. Ya. Nah, kalau ketemu sama Umar bin Khattab mah diajak gelut itu. Nah, tapi nggak ada ya. Maksudnya Umar bin Khattab tuh lau salakta fajjan. Andaikan engkau melewati satu jalan, mereka sudah mencari jalan lain wahai Umar. Nah, jadi Umar tuh nggak akan ketemu sama apa? Nggak akan ketemu sama jin. Nah, tadi kita kembali lagi. Ada sakaratul maut, ada hadrah. Kalau hadrah itu adalah tadi sakaratul maut apa tadi? Seseorang tuh dia nggak sadar. Ya, dia nggak sadar. Musakkar kayak orang mabuk kayak gitu. Ya, dia nggak antara sadar dengan tidak sadar. Nah, itu namanya sakarat. Ala inna lil mauti la sakarat. Pedih, sakit sampai hilang akal gitu. Pedih, sakit sampai hilang akal. Nah, ini yang Anda ceritakan tadi. Rasulullah SAW beliau kemudian ketika wakar abata, sakit apa ini wahai ayahanda? Nah, kata siapa? Fatimah radhiyallahu taala anha. Laisa ala abiki karbun ba'dal yaum. Tidak ada lagi sakit untuk ayahmu setelah hari ini. Kemudian Rasulullah SAW mengambil air kemudian mengusapnya ke wajah beliau. Ala innalil mauti la sakarat. Ala innalil mauti la sakarat. Sesungguhnya pada kematian itu ada sakaratnya. Nah, itu sakarat ya. Ada hadrah atau muayyanah. Apa itu? Ketika orang sudah melihat malakul maut, sudah melihat apa tadi? Sudah melihat ruhnya. Nah, kan orang yang meninggal matanya terbuka ya, banyaknya matanya terbuka. Kata Rasulullah SAW, ar-ruh idza kharajat tabi'ahul basar. Ruh itu apabila keluar itu diikuti oleh mata, makanya terbuka. Bukan tanda. Jadi orang yang terkena sakaratul maut, dia kesakitan sebelum meninggal, ya itu bukan tanda su'ul khotimah. Ya, tetapi itu bisa jadi sebagai penggugur dosa-dosa dia. Ya, sebagai penggugur dosa-dosa dia. La yazalul bala fi mu'minin fi ahlihi wa nafsihi wa malih hatta kharaja minad dunya wa laysa khatiyah. Kata Rasulullah SAW, terus bala akan menimpa seorang muslim pada keluarganya, pada hartanya, pada jiwanya sampai dia keluar dari dunia ini tidak lagi membawa dosa. Baik. Imam Ahmad rahimahullahu taala dinukilkan oleh anaknya Abdullah ketika Imam Ahmad sakaratul maut itu ngomongnya tuh nggak jelas ya, ngomongnya kemana-mana. Belum lagi saatnya, belum, jangan sekarang. Kemudian ditanya apa ayahanda? Ternyata datang syaitan kepadaku. Jadi syaitan justru lebih mengerahkan usahanya untuk memurtadkan seseorang, untuk dia membelokkan seseorang
itu ketika sakaratul maut. Ya. Nah, di sini kita minta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang lemah-lemahnya kita datang tawaran untuk coba. Tawaran padahal itu bohong. Kebohongan dari saya. Mau sembuh enggak? Mau sembuh enggak? Ya udah, mau sembuh enggak? Saya ada solusinya nih. Ditawar-tawarin seperti itu. Pokoknya dirusak iman seseorang. Ya, tauhid seseorang oleh syaitan ketika sakaratul maut. Ya. Nah, kemudian kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menutup mata siapa? Abu Salamah tadi. Ya, Inna ruh idza kharajat tabi'ahul basar. Yang matanya terbuka ketika meninggal itu bukan su'ul khatimah. Yang dia mendapatkan perih, sakit sebelum meninggalnya itu bukan su'ul khatimah. Gitu, itu bukan tanda su'ul khatimah. Justru itu sebagai penggugur dari dosa-dosanya. Nah, ya. Nah, sebelum kita baca hadis tentang pencabutan nyawa, ya, ini panjang sih nggak akan selesai juga nih. Sebelum hari akhir, sebelum hari kiamat, itu ada tanda-tanda hari kiamat. Tanda hari kiamat pun ada dua. Ada tanda hari kiamat besar, ada tanda hari kiamat kecil. Kalau tanda hari kiamat besar itu apa maknanya? Apa maknanya Bang Felis? Tanda hari kiamat besar, ada tanda hari kiamat kecil. Gimana maksudnya Bang Felis? Atau Kang Adit? Apanya? Sudah waktunya. Kalau tanda hari kiamat besar, tidak lama lagi setelah itu akan terjadi ya kehancuran, langit-langit pecah, ya bintang-bintang berjatuhan. Oke, tanda hari kiamat kecil berarti apa? Yang masih jauh, masih lama waktunya, cuma sudah muncul. Oke. Para ulama mengumpulkan tanda hari kiamat kecil itu ada sampai 80 tanda hari kiamat kecil. Ada yang mengatakan 60, ada 80. Nah, kalau tanda hari kiamat besar, Rasulullah SAW sebutkan ada 10. Nah, tanda hari kiamat kecil diantaranya adalah diutusnya Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, bu'ithu ana was-sa'ah kahatain. Aku diutus dengan hari kiamat seperti ini. Kemudian Rasulullah SAW menggandengkan jari telunjuk beliau dengan jari tengah beliau. Ini tanda hari kiamat kecil. Ya, maksudnya dengan diutusnya Rasulullah dengan hari kiamat masih ada jeda waktu tuh. Nah, kemudian apalagi tanda hari kiamat kecil? Apa? Tanda hari kiamat kecil? Apa? Al-mautul faja'ah, mati mendadak, boleh. Kemudian yurfa'u al-ilm, diangkat ilmu. Orang-orang enggak peduli lagi dengan ilmu agama. Ya, wa yunshar az-zina wal khamr, tersebarnya zina, tersebarnya khamr. Nah, kemudian apa? Nah, kalau gempa besar itu nanti, kalau gempa besar az-zalazil, ya betul, az-zalazil, banyaknya terjadi kejadian gempa-gempa. Kemudian antarul hufatal uratal alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Engkau melihat orang yang bertelanjang kaki, bertelanjang pakaian, para pengembala kambing, mereka berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Ya, siapa mereka itu? Orang-orang Arab. Ya, ini celaan bukan? Ini celaan bukan? Bukan celaan. Ya, kalau nggak ditinggikan bangunan-bangunan di Mekah, itu orang umroh di pinggir-pinggir jalan tuh nanti. Orang umroh, orang haji. Enggak. Maksudnya meninggikan bangunan kalau untuk suatu keperluan nggak ada masalah. Yang tercela apabila di sana ada kesombongan, ya, ada sombong, ada saling bangga, ada bermegah-megah. Nah, di situ. Tapi kalau seandainya memang untuk keperluan, nggak ada masalah di sana. Ya, contohnya kan sekarang sangat diperlukan itu.
bangunan-bangunan tinggi di Mekah itu. Kalau seandainya enggak, gimana untuk nampung jamaah haji berapa juta orang di sana? Ya, nggak akan cukup. Nah, jadi ini bukan celaan sebenarnya ya. Tapi itulah, dan tanda-tanda itu 70 tahun yang lalu belum ada itu. Ya. 80 tahun yang lalu belum ada bangunan-bangunan. Nah, ini kita lihat sekarang nih, misdak atau kebenaran apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Arab Baduy, mereka meninggikan bangunan, ya. Nah, ini di antara tanda hari kiamat kecil. Tanda hari kiamat kecil yang lain apa? Ya. Pasar berdekatan, betul. Sekarang pakai online ya. Tambah dekat lagi. Pasar berdekatan. Nah, apa lagi? Waktu terasa cepat. Nah, ada lagi khamsu namro'ah yaludna biwahid. 50 wanita bernaung pada satu laki-laki. Ya, dinafkahi oleh satu laki-laki, 50 wanita. Dan itu belum terjadi tuh. Belum terjadi sekarang ya. Nah, 50 wanita dinaungi, dilindungi, dinafkahi oleh satu orang laki-laki. Nah, apa lagi? Tanda hari kiamat. Ya, terbelahnya bulan. Kemudian la taqumu sa'ah hatta tuqatil. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian perangi humrul wujuh, yang wajah mereka merah, dzulful unuf, yang hidung mereka pesek, sigharul a'yun, mata mereka sipit, ya. Ka'anna wujuhum mijanan mitraqah, seakan-akan wajah mereka itu bagian belakang palu. Apa namanya? Palu datar ya. Nah, kan kalau wajah orang Arab tuh kayak burung elang. Kayak wajah orang kita nih kayak burung hantu. Ya. Memang ini ya kata Rasulullah SAW tadi nih. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian perangi mereka yang bermuka merah, yang hidungnya pesek, matanya sipit. Ya. Nah, kemudian muka mereka itu datar seperti bagian belakang martil, sebagian bagian belakang palu, kata Rasulullah SAW. Maksudnya Mongol, maksudnya Mongol. Dan itu sudah terjadi di zaman tahun 600-an Hijriah. Ya, ketika Mongol hampir menguasai dunia juga, itu di antara negara-negara Arab habis oleh Mongol, dan banyak di antara mereka kemudian masuk Islam. Ya, di antara mereka banyak masuk Islam. Nah, kalau nggak disebut merah berarti orang kita itu. Baik. Barakallahu fikum. Ya, masih banyak tanda-tanda hari kiamat kecil lainnya. Dan penting ya kita untuk belajar, nanti ini belum apa-apanya. Nanti bagaimana ruh lepas dari jasad, kemudian dikembalikan lagi ruh itu ke jasad di alam barzakh. Ya, kemudian dibangkitkan di hari kiamat ruh dan jasad. Sedangkan Ibnu Sina dia menolak adanya menolak dibangkitkannya jasad. Yang dibangkitkan itu hanya ruh. Dan banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang dikufuri oleh Ibnu Sina. Ini diantara sebab Ibnu Sina itu dikafirkan oleh para ulama. Di antaranya Ghazali, ulama besar Syafi'iyah. Ya, karena dia menolak manusia itu dibangkitkan dengan ruh dan jasad. Kemudian Ibnu Sina mengingkari adanya malaikat, nggak ada malaikat itu. Kemudian kenabian itu bisa ditempuh, bisa diusahakan. Ya, orang kalau pintar, jago ngomong, bisa mempengaruhi orang, ya dia punya ilmu yang berbeda sedikit dari orang-orang lain, nah dia bisa jadi nabi itu. Oh, ini parahnya Ibnu Sina. Ibnu Sina kafir ya. Ibnu Sina itu dia kafir. Nah, mungkin dia punya ilmu kedokteran lebih daripada yang lain. Tetapi dengan banyak ayat Al-Quran yang dia tolak, hadis Nabi yang dia tolak, itu membuat para ulama menghukumi dia apa? Murtad. Ya, baik. Nah, silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Tafadhol. Nah, silakan, Pak. Maksud tadi apa, Ustaz? Yang satu laki-laki menafkahi 50 wanita. Nah, ya jadi datang satu waktu, satu zaman,
yang 50 wanita akan dinaungi oleh satu laki-laki. Jadi jumlah laki-laki pun sedikit, jumlah wanita banyak. Ya, kemudian mereka pun ya bertumpu pada satu laki-laki untuk menafkahi mereka ini. Seperti itu. Artinya tidak dinikahin. Allah alam kalau tambahan kayak gitunya ya. Idealnya kan nanti. Nah, nggak boleh atau maksimal 4. Nah, Tadi kalau pada saat sakaratul maut, Ustaz sebutkan berarti setiap kita akan mati itu kita akan lihat arwah dan jin roh malaikat kita. mautnya ya? Apa? Kita akan melihat malaikat maut saat mencabut nyawa kita ya Ustaz. Nah, jadi kayak gini. Nanti sih itu hadisnya panjang. Nanti dia berdiri di atas kepalanya, dia duduk di atas kepalanya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila ridwanillah. Kalau di surat Al-Fajr gimana? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, kalau di hadis Nabi, irji'i ila ridwanillah. Wan nazi'ati gharqa, wan nasyitati nashta. Ya. Nah, kalau di dalam hadis tersebut dia melihat malakul maut, kemudian dicabut nyawanya, ya. Tabi'ahul basar, jadi dilihat oleh mata. Mata ruh itu keluar, dilihat oleh matanya sendiri sampai terbukalah mata seseorang itu. Ya. Abu Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin, kata Rasulullah SAW. Nah, Fadhal, kamu ayo. Tadi keterkaitan sakarat, bahkan istilahnya sekelas Nabi aja merasakan sakitnya sakarat itu. Nah, bagaimana keterkaitan dengan ada yang menyebutkan dalam hadis itu orang mukmin itu pencabutan nyawanya itu sangat lembut sekali. Kalau nggak salah dari hadis Bara bin Azib. Betul, hadis Bara bin Azib ya. Tadi wan nasyitati nashta, demi wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Demi apa? Wan nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Itu nyawa kafir, musyrik, mujrim, zalim, fasik, seperti apa? Seperti kulit domba yang dililitkan ke besi-besi yang berduri, basah, kemudian dicabut. Kan melekat dia ya. Kain wol atau kulit domba tersebut dia melekat ke besi yang berduri. Mau nggak mau dia harus dilepaskan. Nah, ruh tersebut dia merekat, menangkap sendi-sendi, tulang-tulang orang kafir tersebut. Tapi wan nazi'ati gharqa, cabik-cabik, sobek-sobek, ya. Wan nasyitati nashta, dan demi malaikat yang dia mencabut nyawa dengan lembut seperti air yang keluar dari tekonya. Ini ketika pencabutan nyawa. Beda dengan sakarat. Sakarat, ada pencabutan nyawa lagi. Beda lagi. Kan tadi Anda bilang ada pencabutan nyawa, ada hadroh. Ada hadroh. Hadroh itu ada pencabutan nyawanya nih. Dia udah muayyanah, dia udah kelihatan, udah melihat malaikat itu. Ya, udah melihat kematian itu gitu. Nah, Rasulullah SAW pun berkeringat di keningnya. Kata Rasulullah SAW, mautul mu'min bi'arakil jabin. Meninggalnya seorang mukmin itu, tanda husnul khatimah, itu bahwa dia seorang mukmin adalah di jabin. Ini jabin nih. Ini jabin. Ini jabha. Beda bahasa Arab. Ini kening, ini apa? Bahasa Arabnya apa? Bahasa Indonesianya apa? Ini pelipis. Ini pelipis. Ini kening samping ya. Ininya berkeringat. Jabin ini berkeringat. Seorang mukmin ketika meninggal, ini jabinnya ini berkeringat. Nah, kalau sakarat ada. Bahkan ada yang meninggal nggak ada sakaratul maut juga ada. Tapi kebanyakan orang meninggal ketika kalau meninggalnya biasa dia mendapatkan sakaratul maut. Ada yang kayak meninggal mendadak tiba-tiba, ya kecelakaan seperti itu nggak ada sakaratul maut. Nah, Fadhal, mungkin ada satu lagi.
sambil menunggu berbuka. Ya. Oh ya. Ustaz, pas Nah. sakarat tuh apakah ada daya seseorang untuk kayak awan dulu anak nggak tahu ada yang nyampein tanpa dalil itu kayak ada yang ngajak menyerupai siapa katanya, apakah kita berdaya gitu saat itu Ustaz? Dan disitulah daya kita terakhir gitu untuk menentukan atau bagaimana gitu Ustaz? Kekuatan gitu. Betul. Untuk Apakah ada kekuatan gitu atau kita udah pasrah aja udah diambil aja udah gitu. oh ketika ruh Betul, yang ketika apa tadi atau sakaratul maut. sebelum ditarik itu Nah, apa tadi saya bilang yang Imam Ahmad iya. ya Itu sakaratul maut. apakah penentu juga pas husnul khotimah atau sul khotimah gitu. Nah, jadi ya yang menguatkan seseorang, sebab yang bisa seseorang itu bisa dia melawan kayak tadi kayak Imam Ahmad, dia melawan ajakan-ajakan syaitan, itu adalah imannya, iman seseorang. Ya, dengan kekuatan iman dia, husnudzon dia kepada Allah, kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadits qudsi, ana inda dzanni abdi bi, aku ini tergantung apa yang dipersangkakan hambaku terhadapku. Nah, jadi dengan kekuatan iman dia dan husnudzon dia kepada Allah, dia bisa melewati itu semua dengan baik. Ya, dia bisa melawan, dia bisa menolak ajakan-ajakan syaitan tersebut, dia bisa masih membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya, dia menolak, dia bisa menolak. Nah, apabila dia beriman, kekuatan imannya itulah, ya kan kekuatan imannya juga yang bisa dia menjawab pertanyaan di alam kubur, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuk. Ya, yang bisa menjawab. Nah, kalau lemah imannya ya bisa jadi keteteran dia jawabnya. Wallahu a'lam. Nah, kekuatan iman. Nah, gimana Mas Felis? Lupa nanya apa? Berarti nggak penting. Kalau katanya sebelum mati itu ada yang saya tahu ya, ada orang tua atau orang dekat ngajak itu gimana? Ya, mungkin sebagian orang ada dikasih firasat atau dibuat seperti itu ya. Nah, ada aja bisa jadi kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman tidak semuanya ya. Dan ya kalau kita dengar-dengar orang yang meninggal ya kayak beberapa ada ikhwah yang satu hari sebelum meninggal dia bilang, ini udah datang nih mereka malaikat berbaju putih, udah kayak gitu ngomongnya, sadar ngomongnya, bukan ngelantur, bukan ngigau gitu. Ada yang seperti itu, ada yang enggak juga. Nah, Tanya ini saja. ya. Orang yang dapat petunjuk atau dapat firasat gitu-gitu kalau dia mau meninggal tuh berarti dia punya keutamaan atau gimana sih? Maksudnya ada mungkin ya ada keutamaan bahwa dia mendapatkan. Berarti kan dia bisa nyiapin. Kalau seorang lebih ya, sebenarnya persiapan itu memang dari sekarang ya. Persiapan itu ya, bukannya nanti pas sudah dapat. Persiapan lebih gitu. Persiapannya lebih. Seorang mukmin. Gimana hadisnya? Firasatul mukmin hakun, itu diantara hadisnya ya. Firasat seorang mukmin itu adalah hak. Amin. Allah ada hadisnya tentang firasat juga. Jadi seorang mukmin dia melihat dengan firasat. Namanya lupa hadisnya. Untuk kita persiapan mati itu dari sekarang. Ya, kita belajar al-iman bil yaumil akhir untuk mempersiapkan hal itu gitu. Barakallahu fikum. Baik, kita cukupkan kajian kita di sore ini. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.